publik atau pihak yang membutuhkan dana melalui bursa efek sebagai media tempat bertemu. Selanjutnya mengenai karakteristik hukum pasar modal. Hukum pasar modal ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, hukum ini tergolong sebagai hukum ekonomi. Yang kedua, hukum pasar modal ini digunakan sebagai peranata untuk melindungi investor dari praktek-praktek yang merugikan seperti penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading. Kemudian yang ketiga, hukum ini bersifat transaksional dan menyesuaikan pasar, di mana yang dimaksud bersifat transaksional adalah hak-hak dan kewajiban lebih merupakan hasil transaksi-transaksi seperti perjanjian, kontraktual, sanksi, kriminal, dan seterusnya antara para pihak. Kemudian yang keempat, sejalan dengan praktek dan perkembangan global. Selanjutnya, tindak pidana pasar modal. Tindak pidana pasar modal ini memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, barang yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi. Yang kedua, pelaku tidak mengandalkan fisik, akan tetapi kemampuan membaca situasi pasar serta memanfaatkan secara maksimal. Kemudian, pelanggaran di bidang pasar modal termasuk ke dalam jenis kejahatan yang unik. Keunikan ini dapat dilihat baik dari jenis pelanggarannya, dari sisi pelakunya yang berpendidikan, dan sangat rapi modus kerjanya. Pihak-pihak yang sangat berpotensi menjadi pelaku adalah mereka yang menduduki posisi strategis dalam perusahaan, seperti direksi, komisaris atau pejabat setingkat manajer lainnya, para profesional seperti broker, penasehat investasi, akuntan, lawyer, dan penilai, atau bahkan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan sendiri yang melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk tindak pidana di pasar modal. Yang pertama, penipuan. Penipuan dalam tindak pidana pasar modal diatur dalam pasal 90 UU nomor 8 tahun 1995 yang menyatakan bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung yang pertama menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun. Kemudian manipulasi pasar. Manipulasi pasar dalam tindak pidana pasar modal diatur dalam pasal 91, 92, 93 UU nomor 8 tahun 1995, yaitu dilarang untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek. Kemudian insider trading. Insider trading adalah perdagangan efek dengan menggunakan informasi orang dalam atau IOD. IOD adalah informasi material yang dimiliki orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan untuk informasi atau fakta tersebut. Selanjutnya, perlindungan hukum bagi pemodal di pasar modal. Perlindungan hukum bagi pemodal di pasar modal dilakukan melalui 2 cara, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Untuk perlindungan hukum preventif dilakukan upaya pencegahan terjadinya praktek manipulasi pasar dengan pengaplikasian UUPM dan penerapan prinsip full disclosure bagi perusahaan emiten. Selain itu, salah satu bentuk perlindungan hukum preventif lainnya adalah melalui metode pengawasan perdagangan bursa yang dilakukan oleh pihak OJK selaku lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan di pasar modal sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 6 huruf B UU OJK. Selain oleh OJK, pengawasan terhadap perdagangan bursa juga turut dilakukan oleh pihak bursa efek. Sedangkan untuk perlindungan hukum represif dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi yang telah ditentukan oleh OJK sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 9 dan pasal 8 huruf I UU nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, dasar hukum pasar modal. Dasar hukum pasar modal adalah UU RI nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, UU RI nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang surat utang negara, PP nomor 12 tahun 2004 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, PP nomor 46 tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal, peraturan OJK, peraturan Bursa Efek Indonesia, peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, peraturan Keriling Penjamin Efek Indonesia. Contoh kasus di pasar modal. Yang pertama terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar yang melibatkan mantan direksi. Kemudian ada manipulasi harga saham portofolio yang dilakukan oleh Jiwasraya. Kemudian ada insider trading yang dilakukan oleh PT Jauska. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.